Uh, kita akan mencoba menggunakan script ya, untuk mengatur posisi dari karakter. Jadi sejauh ini kita sudah belajar bagaimana cara membuat karakter dari sprite ya. Jadi kita split beberapa karakter yang ada di sprite. Terus kita juga saya sudah minta teman-teman ya juga untuk belajar menggunakan atau membuat animasi pada sebuah karakter sprite ya. Ini sebenarnya materi yang ada di Bimai ya, seperti ini. Ini kan langkah-langkah mengekstrak karakter dari sebuah sprite ya. Ini saya harap kita saya rasa kita sudah mencobanya ya, dari 2 minggu lalu. Yang mau kita coba itu sebenarnya langsung di sini ya. Oke, di sini. Jadi di Unity ya, tadi seperti yang saya sampaikan ada 3 jenis script yang ada di dalam Unity ya. Yang pertama itu monobehavior. Yang monobehavior ini adalah script khusus yang bisa kita sisipkan atau kita sematkan ke dalam sebuah objek ya. Objek ini apapun ya. Jadi semua objek bisa kita tambahkan script bertipe atau bukan bertipe sih, script jenis monobehavior ya, di mana script ini itu ketika kita buat ya secara otomatis Unity akan generate, dan ketika kita buka akan ada dua metode ini yaitu start sama update. Nah mungkin teman-teman yang tadi ya saya sampaikan lagi, teman-teman yang sudah belajar, mungkin yang sudah mulai belajar Arduino itu ada 2 metode yang sama atau 2 fungsi juga kan ya, start sama update gitu. Start biasanya digunakan untuk inisialisasi ya, sama halnya juga di Unity gitu ya. Di Arduino teman-teman pasti di start di metode di function start atau di prosedur start itu mendefinisikan port-port dari atau pin-pin ya, port atau pin dari sensor-sensor yang digunakan. Sedangkan kalau di Unity terkadang di sini kita mendefinisikan nilai atau mungkin mendefinisikan nilai ya. Jadi variabelnya kita buat menjadi properti ya, misalnya kayak kecepatan, terus mungkin apalagi ya, jaraknya gitu ya, jarak bergeraknya gitu ya. Itu biasanya kita buat dalam bentuk properti. Dari di sini nanti ada public, misalnya integer atau private integer speed misalnya. Terus nilainya kita definisikan di sini. Nilainya itu start dari 0 dulu. Lalu di update ini nanti akan kita ubah terus gitu. Jadi update ini itu akan selalu dipanggil ketika program itu dijalankan ya. Jadi start itu behaviornya adalah dia akan dijalankan atau dipanggil ketika program baru pertama kali dijalankan. Lalu untuk update itu akan dipanggil selama program itu dijalankan ya. Bedanya cuma di situ ya. Nah tadi sebenarnya ada beberapa metode yang mungkin bisa teman-teman baca nantinya di sini ya. Teman-teman cukup cari monobehavior Unity. Nah, nanti akan diarahkan ke Unity documentation. Di dalam sini itu ada banyak sekali ada banyak sekali metode, terus bahkan mungkin properti ya. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman masih bingung kayak tadi start itu metode apa sih? Start itu adalah ini. Jadi start itu adalah fungsi yang akan dijalankan sekali dalam lifetime aplikasi tersebut gitu ya. Jadi dijalankannya ketika apa? Ketika pertama kali program tersebut dijalankan sebelum update ya. Pokoknya fungsi start ini atau metode start ini akan dipanggil terlebih dahulu. Gitu. Nanti teman-teman bisa cek di sini. Lalu ada awake. Awake ini adalah, jadi bedanya gini ya. Seingat saya proses berjalannya game Unity ya khususnya itu objek
objek yang misalnya kita tanamkan script ini ya, misalnya script monobehavior, misalnya objek karakter. Ketika program dijalankan, objek karakter ini akan dimunculkan dulu ke dalam scene, akan dimunculkan ya, walaupun dia sudah di dalam hierarki ya, hierarki yang di sebelah kiri biasanya ya, walaupun kita sudah masukkan ke dalam hierarki, tapi ketika program dijalankan, maka karakter ini atau misalnya objek tersebut itu akan di-generate dulu atau ditampilkan ya dalam scene. Ketika objek tersebut ditampilkan dalam scene, maka fungsi awake ini atau metode awake ini yang akan dijalankan terlebih dahulu gitu. Jadi awake ini itu jalan sebelum start berjalan. Nah, itu fungsi yang lain lagi ya, metode yang lain lagi. Misalnya teman-teman pengen bikin game yang misalnya menjamin kualitas jaringannya baik gitu. Nah, mungkin pengecekan kualitas jaringan bisa dilakukan di awake ini gitu ya, sebelum atau mungkin start ini, setelah semuanya sudah di-generate, baru cek pingnya berapa gitu misalnya, atau mungkin tes koneksi ke server gitu, pingnya berapa, bisa juga. Awake ini biasanya dilakukan untuk mengenerate hal-hal yang tidak kita masukkan ke dalam hierarki, itu namanya prefab ya. Jadi terkadang kalau misalnya gini, teman-teman buka Unity, di bagian kiri ini kan ini ya, ini adalah hierarki objek-objek yang akan kita masukkan dalam game. Terkadang mungkin tidak semuanya bisa kita masukkan karena akan memberatkan proses gitu ya. Jadi kalau semakin banyak objek yang ada di hierarki, maka semakin berat proses generate atau proses start game-nya gitu ya. Jadi caranya gimana? Dan juga semakin banyak hierarkinya, maka semakin besar gitu ya. Jadi semakin lambat prosesnya. Nah, salah satu caranya yaitu adalah dengan menggunakan teknik prefab. Prefab itu adalah kita masukkan dia sebagai aset. Ya, kita masukkan sebagai aset, lalu nanti bisa melalui script atau apapun ya. Makanya kenapa tadi script itu sifatnya dinamis. Dengan script aset tadi itu bisa langsung kita generate, kita tambahkan ke dalam hierarki ini tanpa kita harus ini. Jadi bisa saja mungkin ya hierarkinya terlalu berantakan, terlalu rame misalnya gitu ya. Kita pengen yaudahlah kita simpan sebagai prefab, nanti akan dipanggil oleh script dan di-generate ke dalam hierarki. Nah, ya. Ada itu pertimbangannya enggak, pertimbangannya enggak. Oke, sekarang kita coba buat scriptnya ya. Kita coba buat script. Ini saya masih melanjutkan program yang sebelumnya. Program sebelumnya itu saya memiliki ini ya, ada kamera ya, ada karakter di sini. Oke, ada karakter itu kalau saya running kemarin, singkat saya itu ada animasinya ya. Nah, ada animasinya ini ya, posisi idol ya. Tulisannya apa, Wi? Gambar apa ya? Sebelum potong. Udah aset. Terus primitif ada. Primitif ada. Semua lanjutan apa? Masuk otomatis enggak? Bisa. Nah, sekarang kita bikin. Jadi saya punya karakter. Terus sekarang saya pengen berikan script. Ya. Jadi di sini saya sudah buat script baru. Ya,
Gimana script ini simpan? Script ini tadi saya buat di dalam folder script ya. Jadi ini window projectnya. Tadi saya tambahkan sebuah folder, create folder baru. Terus di dalam folder tersebut saya tambahkan script mono behavior. Jadi yang saya tambahkan sini adalah script mono behavior. Caranya gimana? Caranya itu sama ya, klik kanan, create terus scripting. Di sini pilih mono behavior. Pilih mono behavior. Nah sekarang kita lanjut. Ini saya sudah buka. Terus pilih bergetar. Itu aku bergetar. Ini adalah bentuk scriptnya ya. Kalau Berapa mbok rename karena sebelumnya. kalau teman-teman lihat di sini ada debug.log ya. Mungkin kita coba biar teman-teman bisa paham. Debug.log itu apa sih? Debug.log. Saya pencet tengah sih. Tengah. Nah, terus dimasuk. Udah. Asetnya saya tengah. Debug.log itu logging sebenarnya ya untuk pencatatan. Jadi kita bisa misalnya mungkin kita bikin atau memantau misalnya memantau nilai dari suatu game gitu ya, nilai tertentu ya misalnya jarak misalnya atau ketinggian. Nah, itu bisa kita gunakan, kita bisa lakukan pencatatan melalui ini fungsi debug.log. Ini kalau kita share gara-gara ini lurus nih mirip. Iya. Dirut aja. Oke, ini sekarang scriptnya sudah jadi. Scriptnya sudah jadi. Cuma script tersebut belum bisa kita gunakan. Kenapa? Karena kita belum tambahkan ke dalam karakter. Jadi atau objek tertentu. Jadi kalau misalnya kita bikin sebuah script, ya pastikan script tersebut khususnya yang mono behavior, pastikan script tersebut sudah digunakan pada suatu objek. Gitu. Dan di sini saya mau tambahkan ke dalam karakter karena di sini namanya movement tadi ya. Saya tambahkan. Caranya adalah add komponen pada karakter atau objek tertentu yang mau kita berikan scriptnya. Terus pilih add komponen, terus pilih movement. Movement atau nama script yang sudah kita buat. Terus kalau kita jalankan harusnya ini ya, akan muncul di konsol. Nah, ini adalah script atau perintah yang kita tulis tadi di dalam script, yaitu debug.log tadi ya. Debug.log, string yang kita tampilkan adalah hello world. Coba tanya. Tank utama saya apa? Nongis muncul putih-putih. Nah, kita juga bisa tambahkan. Kalau tadi kan statik ya, misalnya kalau teman-teman lihat sini tadi, ini kan scriptnya statik ya. Jadi script ini ditambahkan ke dalam objek, terus di play, maka ada pesan yang harus ditampilkan. Gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pengen nanti ada pesan-pesan tertentu yang harus ditampilkan, gitu. Itu bisa kita gunakan sebuah array atau list. Nah, mungkin teman-teman yang masih list itu hampir sama kayak array, ya, tapi lebih fleksibel. Gitu. Jadi masih tetap turunan yang dari array. Ya. Jadi kalau teman-teman yang belajar Java itu pasti mungkin masih ingat ya.
ada list, cara tulisannya seperti ini, list, terus tipe datanya apa, string kan, atau integer kan, atau apa, nama listnya. Terus di sini kalau di array untuk menambah list itu seperti linked list ya. Nah kalau di array untuk menambah data itu tidak bisa dilakukan se-flexible list. Artinya ukuran yang sudah ditentukan tidak bisa kita ubah, gitu ya, kecuali kalau misalnya pengen dipindah ke array yang lebih besar lagi. Gitu. Tapi kalau di list ya karena sifatnya dinamis, maka bisa kita lakukan penambahan sebanyak apapun. Jadi biasanya ini list ini digunakan pada tipe data penyimpanan ya. Nah untuk operasinya, kalau array itu kita tentukan indeksnya, baru tentukan nilainya. Jadi misalnya kita ingin assign nilai pada suatu item ya, pada indeks tertentu. Jadi caranya adalah nama array-nya terus indeksnya berapa gitu ya, terus kita assign dengan nilai tertentu. Sedangkan kalau menggunakan list, ya kita cukup menggunakan perintah add, ya, .add ini ya. Terus isinya apa? Lalu untuk aksesnya masih sama kayak array pada umumnya, yaitu menggunakan indeks. Indeksnya start dari 0. Nah, sekarang kita coba menggerakkan karakter yang kita miliki ya. Nah, caranya itu gimana? Masih sama kayak tadi ya. Kita ubah saja, kita ubah script yang kita miliki. Nah, di sini kalau teman-teman lihat itu ada speed left wall sama right wall. Ya. Terus kalau kita perhatikan juga speed ini access modifiernya adalah public. Artinya kita bisa variabel ini akan muncul di inspektor. Inspektor itu yang mana? Inspektor itu ada di sini ya. Inspektor itu ada di sini. Jadi kalau misalnya saya tambahkan ini, saya tambahkan public, sebuah variabel public float ya. Harus jajar. Public float speed misalnya. Hilangkan baik. Public float speed ini akan muncul di sini nanti ya. Nah, ini speednya bisa kita atur mau berapa gitu ya. Tapi di sini kalau kita lihat speed itu disetting dengan 10 fps. Ini bisa kita turunkan kalau misalnya dirasa terlalu besar ya. Ini saya turunkan ke 4 aja deh. Terus berikutnya private ya. Di sini access modifier apa namanya, left wall sama right wall itu private. Artinya variabel ini tidak muncul di inspektor. Aku kan kalau berkata ini toh suratku tidak berkata Terus mana coba sama. animation tadi. Turut utama ini udah target tapi animasinya ngeluk terus. Sini kami nih badanku kayak gini. Ini tani itu suratnya bego. Gambar atau tulis ini pak? Itu tadi ya, kita sudah definisikan 3 variabel. Duanya private, satunya public. Maunya bergetar.
Bodinya atau itu pertanyaannya aneh, jangan bikin susah sus. Tidak. Ya ini pokoknya pengen garap terus nih tak garap siap project cepat. Oke, ya. Jadi ada speed sama left wall dan right wall. Left wall-nya sama right wall-nya itu tidak akan muncul di inspektor. Kenapa? Karena akses modifier-nya adalah private ya di sini. Nah, sekarang kita akan coba bikin animasi, bukan animasi sih, menggerakkan karakter ke arah kiri dan kanan. Nah, di sini kalau misal teman-teman perhatikan ya, di sini ada flow translation, artinya ini akan mengambil seberapa lama ya, input untuk aksis horizontal. Aksis horizontal ini adalah tanda panah kiri dan kanan ya di keyboard. Kita kalikan dengan speed ya. Jadi ini berapa lama ditahan atau ditekan. Kita kalikan dengan speed, dikalikan dengan selisih waktunya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung ya, teman-teman bisa cek di awalnya nggak bisa sampai jam 4. Berarti kamu mungkin teh 4 jam awal itu cuma editor. Kok editornya verify tak cek. Dia kok langsung nanam di local disk. Emang? Local disk dia 1 Waktu kayak ini kan gagal, tidak bisa gara-gara minimal seperti itu. Pertama kali aku udah suka Unity 6 yang di PC saya Unity itu. Apa tadi ngomong apa? Seperti itu kok kamu tidak dengar. Berkat apa sih hujan atau apa sih? Impor dulu dong bang. Udah kan? Oh enggak, kalau balik ini bisa sudah. Ya, kita coba ini untuk menggerakkan
menggunakan karakter. Nah, cuma setahu saya untuk menggunakan input get axis horizontal ini kita harus edit dulu, bukan edit sih ya. Kita ganti project settingnya ya. Jadi ada konfigurasi yang perlu kita lakukan, yaitu melalui project setting yang ada di edit, terus pilih player, ya di player ini pilih other setting ya. Di other setting ini cari mana ya? Ini active input handling. Oh, jadi kalau sudah bold di sini, berarti keduanya disupport, gitu ya. Nah, kalau misalnya active input handlingnya itu menggunakan new, berarti harus diganti ke alt atau bold, ya, keduanya gitu ya. Nah, di sini karena sudah mendukung keduanya, mungkin bisa langsung digunakan ya. Bisa langsung kita buat. Nah, pertama yang kita lakukan adalah ini float tense. Kalau tembak rumah lupa alasan Defaultnya berarti apa yang baik animasinya bisa tapi karakter defaultnya nggak ada deh. Jadi butuh karakter default yang default loh. yang buat sistem jalan buat ini satu 30 bisa karena ini sih defaultnya Raisa 11 kan dia di mana jalan Ada. itu ada kan ada tapi animasi ini loh pas pas mau ngambil animasi ini bisa lebih jadi nggak tetap di animasi. Jam 12 23.59. Aktif kadang. ini ada ini apa namanya 11 12 jam tanggal 11 Maret. 11 Maret besok. Itu bisa nyicil. Tetap Bisa komputer ada pizzanya yang mana, bisa bermain.
Nggak tahu ya. Oh, sudah. Indonesia mengatakan sama ya. Dan nggak usah kesini. Ini screenshot masalah aja sih. Di apa?
bikin password dulu. Ucap sebesar Bulan waktu masuk kelas kita, minggu ini aku yang kena. Lalu yang lupa siapa namanya, aku yang kena. kenapa ya sih Ada ininya, katanya kalau tahu kan chapter 8 minggu ini Terus kata cewek. tapi kan aku katakan ini animasinya gambarnya
Tidak mungkin submit tadi itu harus ubah submit. Lama terus. Enggak tahu itu Terus kayak ajari aku kan, ini aku kan ada program saya. Nah, itu harus jadi guru. Karena aku yang belajar guru. Nah,
nanti aku jadi ninja. Saya Dari kemarin aku pakai jadi nabi juga lah. Ganti ayam mungkin. Ayam mungkin aku bilang semua terkadang. Cewek bagus, bukan teks. Aku masih ngerti kayak dasar ninja. Sebelumnya beda. Boleh bebek. Maksudnya frekuensi maksudnya apa tuh? Frekuensi itu idol, frekuensi itu terus. Nah, ini berarti tak gerak. Terus ini di kanan, Ke asap. kanan, Di kiri tahan. aku lihat tuh Gemini kalau cara gimana Gemini dia ngasih cara set kecewa terus jadi tadi kunci tapi nggak bisa diklik nggak sama kerja sini iya Kayak apa? Kayak dulu. Sprite Coklat nggak bisa harus dibeli yang nggak tahu soalnya sehingga aku sama Kiran dan itu aku belum masuk sistem aku belum masuk sistem di grup aku pas iya berarti tak sudah itu lewat email ya kamu baru dari main sudah menang sudah sampai kira-kira mungkin dari bahasa aku jadi kamu kumpul apa
Jangan bagus bos. Bisa. Coba ya. Karena ini Ya sebagai saya ambil lagi tadi. masih ada bang Dua animasi itu jadinya cepetan gak sih mas? Soalnya animasinya cuma dua dan terus satu sampai sini pun kalau ditambah sampai 3, 4, 5, 6, 7. terus Udah, nggak mau mulai free udah, sudah udah. karena foto berarti jaraknya dekat ya karena jarak kejauhan aja. Ya terus harusnya udah lebih bagus ya kan Atau
Siap. hias di sini ada Wih. ya aku dalam Buat gunting ya? Mas, ini bagus nih mas. Just gampang ini tadi cuma kira-kira stop. Wih. Enggak, apa jamnya kayak kurang masih enggak seperti itu? Ini coba just ya paling the best. jadi jati dari janji atau Mas, itu tidak ada yang bilang. Kepala gaming itu sama start streaming. Coba Indonesia nih. Terus dimulai. Siap. Siap. Sekarang berarti kayak yang sama bisa Google Siri berikutnya gitu. ada lagi yang kayak ini nggak tinggal Gitu. Ya, apa dia? Boleh tidak pakai keterangan. Bagus ya. tapi kan ada sekarang di kota Kan cuma aku. Tidak jelas harus jadi. Seperti apa yang sudah. ya kan Kasih aja.
Berarti beda. Bisa nggak dipraktekin caranya tadi? Bisa nggak project? Terus aku malah project nggak sih? Yang itu dong. Oh iya, mungkin ini kan bisa ya. Tanya mana? Bisa jelas. Yes, ya. Berarti tadi nggak tahu itu kemana. Berarti saya kayaknya nggak sih Jus. Ini. Jus. Saya loh tadi ada masuk di hapus saya, cara hapusnya kayak gini. Gini aja sebenarnya aja. Kita mau di tank enggak Jus? Cara kita masuk ke asap ini. Nah, ini harus jadi dulu.
Ini apa sih? Banyak negatif. Udah nggak hapus nama itu masih ada. Jadi tadi mau bisa kemana? Aset. Mau sama Domelo ya? Masih ada mainan sih Jess. Bingung cara mengira kita ini loh. Terus tangan dulu. Yo iso ta yo. Terus tambah lagi sini Mas. Itu udah tambah lagi. Terus tambahkan dulu. Enggak maksudnya tambahnya baru rugi apa ini banget. Nah ini harus taruh di Jess. Berarti tinggal dibilang kayak B. Ini data taruh di body. Masih di sini, berarti B di rotate B. Jess. Oh, belum tak update. Belum update. Kata sih gimana Jess? Belum, kalau kata
Berarti ini yang punya teman dulu Pak. Gimana Jus? Dia tuh kayak sendiri enggak apa. Oh iya, coba ya. Siapa sih? Dan Yo, Mas Jus. Kurang mandek sih. Oh, pakai cinta sih. Ini di Valorant jadi Valorant kan katanya waduh. Ini maju mundur dari siapa orang ya Jus? Tambah Twitter gak sih Jus? Kita tahu game yang itu enggak? Misalnya Mbak Misi gitu apa dimodif gitu maksudnya tembakannya gak cuma satu. Mungkin nanti B itu nembak nuklir gitu. Itu bagi pikiran ini ya sih makin babak belur. Kita tuh biasa. Disket konsumsi do you want to save the project? Save the ya save. Oke teman-teman, untuk scripting movement itu sorry tadi saya ini ya beresin yang salah tadi. Nah tadi ternyata perlu diperhatikan ya teman-teman, nanti hati-hati ketika menggunakan script untuk menggerakkan ini ya karakter. Jadi yang ada di slide itu kan digunakan untuk menggerakkan karakter ya. Nah rawan sekali, rentan sekali terjadi crash ya atau error. Karakter tidak bisa bergerak ketika kita menambahkan animasi gitu ya. Animasinya berjalan gitu. Nah ada cara khusus ya untuk bisa bekerja dengan animasi. Jadi ketika apa namanya objek digerakkan ya, itu nanti ada kondisi ya teman-teman bisa tentukan di animatornya, di kontroler animator untuk kondisi untuk ketika misalnya button ditekan gitu. Misalnya kalau ini kan masih statis ya, gerakan masih
belum berubah gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa coba ketika bergerak akan merubah animasi dari karakter tersebut, misalnya bisa berjalan atau berlari gitu ya. Nah, terus nanti mungkin sekalian ya teman-teman bisa coba juga, karena ini ada kaitannya sama input. Kalau di slide ini ya, di materi ini itu masih menggunakan input horizontal, artinya cuma arah kiri kanan ya yang ada di keyboard itu yang digunakan untuk memindahkan memindahkan karakter. Nanti mungkin teman-teman bisa coba gunakan A sama D atau apapun gitu ya misalnya. Nah, mungkin nanti silakan dicoba ya di rumah teman-teman untuk movement ini, scripting. Nanti kaitannya sama movement mungkin nanti di di tanggal 30 ya, setelah libur nanti baru kita bahas untuk movement. Aku tanya apa cinta tadi itu. Maksudnya kemarin saya dapat info kalau bisa UTS nanti, UTS itu online ya, tahu saya online. Jadi ya kalian cuma mengumpulkan progres. Jadi progress mid project ya. Mid project itu semua yang sudah kita pelajari dari awal, dari timeline, karakter, terus animasi, script ya, script movement, terus nanti kalau nggak salah itu sampai di week ke-7 itu fisik ya, sampai di fisik ya, movement sampai di fisik. Fisik nanti pertemuan terakhir sebelum UTS itu komponen-komponen ya yang harus ada di dalam game teman-teman. Jadi nanti yang dikumpulkan progres project teman-teman, kelompok setiap kelompok. Terus tahu saya juga online, jadi 1 minggu ya pastikan teman-teman sudah mulai mengerjakan saat ini setidaknya sampai di week ke-7 nanti ya, materinya. Tentukan gamenya seperti apa, jangan sampai nanti gamenya itu kurang ya. Jadi misalnya gini, ada komponen atau properti yang tidak masuk ya, misalnya level ya, game level teman-teman nggak buat tapi ternyata kita belajar gitu. Nah itu juga akan mengurangi nilai dari game yang teman-teman buat gitu ya. 20% Kayaknya ada satu. Aku tahu nggak sih ini kayak konten setara gitu loh. Siapa sih kayak terus mana kayak attack dulu. Cuma aku masih tahu ini kayak ketemu Bang Setara loh. Cuma gini terus kayak gitu cuma. Teman-teman juga sudah harus mulai ini ya, menggunakan Git nanti biar bisa bekerja secara kelompok. Jadi tidak hanya 1-2 orang saja yang mengerjakan. Jadi semua ikut bekerja ya, membuat game projectnya ya. Jadi mulai gunakan Git atau mulai pelajari Git, bagaimana cara menggunakan GitHub atau GitLab atau Bitbucket ya.
pada project game Unity. Atau saya mirip kok sama kayak project-project software pada umumnya ya, kayak website, aplikasi mobile apapun gitu ya. Mungkin sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan sampai saya absen. Tanya atau konsultasi apa penting pakai animasi atau Joshua Ricardo.